Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Meskipun hanya istri kedua. Kenapa Daniel bodoh sekali ya sayang hingga kamu mengeruk hartanya dia tidak sadar, ujar Robi. Mungkin karena uangnya terlalu banyak beb, jadi uang 50-100 juta tak masalah baginya. Daniel itu salah satu pengusaha tersukses sekarang. Tapi kamu harus bisa membujuk Adit untuk mengambil harta Daniel, setelah itu kita bawa Adit pergi. Tunggu Adit tamat kuliah dulu beb, pasti Daniel akan memberikan perusahaannya. Lalu Adit bisa kita kuasai dan Daniel kita tendang jadi gembel. Hahaha, kita yang kaya ya sayang. Aku suka pikiranmu, jadi tidak sabar menunggu Daniel jadi gembel. Ucap Robi sambil terkuekeh kecil. Ya, jangan sampai Daniel tahu kalau Aditya bukan anaknya. Bisa kita yang ditendang duluan, sahut Susan. Pulang dari sini kamu mau jalan? Jalan kemana lagi sayang? Tanya Robi karena mereka sekarang tengah berada di Singapura. Mungkin Turki atau Paris. Pokoknya aku harus keliling dunia dengan uang Daniel. Untung saja dulu aku mau menikah dengannya, jadi aku bisa keliling dunia, karena mengandalkan kamu sepertinya tidak akan bisa. Sayang, aku ini kan bertugas menemani kamu. Ya, kalau bukan ideku kamu juga tidak akan bisa menikmati semua ini. Ucap Robi sedikit kesal dengan perkataan Susan. Iya, jangan ngambek. Nikmati saja hasilnya sekarang dan kamu juga jangan marah kalau aku melayani Daniel. Bukannya kamu bilang Daniel impoten? Ya, meskipun sekarang impoten tapi aku harus tetap memasang wajah sok baik dan mesra padanya. Jawab Susan dan diangguki Robi sambil mencium kekasihnya ini. Mereka menghabiskan hari ini di kamar hotel yang sudah mereka pesan. Daniel sibuk bekerja dengan ponselnya dari apartemen. Tiba Daniel berpikir dia harus memindahkan Hanum ke kantor agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang bisa membahayakan istri mudanya ini. Bagaimanapun juga saat ini Hanum adalah tanggung jawabnya. Daniel mengambil ponselnya untuk menghubungi Rio dan meminta Rio memindahkan Hanum ke kantor. Tentu saja Rio semakin bersemangat, apalagi Rio sudah tahu kalau Hanum dan Daniel terlibat hubungan darah, om dan keponakan. Membuat Rio semakin gencar untuk mendekati Hanum. 2 hari sudah berlalu, Hanum masih berkurung di apartemen dengan Daniel. Dia tak diperbolehkan kemana-mana padahal kondisinya sudah membaik. Om, besok aku mau bekerja, rengek Hanum. Boleh, tapi kamu dipindahkan ke kantor, jawab Daniel sambil terus menatap ponselnya. Ke kantor? Kenapa harus di kantor, Om? Ya, agar tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin. Aku tidak bisa terus-menerus menjaga kamu di rumah Nung. Tapi aku maunya tetap di sana, Om. Aku sudah banyak menemukan teman di sana. Aku juga tidak meminta Om untuk menjagaku. Biarkan aku sendiri, jawab Hanum. Bekerja atau tidak sama sekali, tegas Daniel membuat Hanum cemberut. Dia masih ingin sekali bekerja, tapi Hanum takut jika dia di kantor justru akan memudahkan Aditya mencarinya. Apalagi jika Aditya tahu Hanum bekerja di perusahaan papanya, bisa bertambah runyam, apalagi Rio. Hanum tahu jelas tatapan Rio padanya, tapi Hanum yang terus berusaha menghindar.
Sedangkan kini justru dia di hadapan pada pilihan sulit. Rengek Hanum. Keputusanku sudah bulat, bekerja di kantor atau tidak sama sekali. Hanum hanya bisa terdiam mendapati keputusan Daniel. Dia tahu suaminya ini jika sudah mengambil keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Alhamdulillah sayang, besok kita sudah bisa pulang, ujar Roni pada sang istri. Aku sudah lama Mas merindukan anak kita. Ya aku juga, jawab Roni. Di sisi lain dia juga merindukan Fanny sang sugar baby. Dia merasa bersalah karena selalu menolak panggilan telepon dari Fanny karena ingin fokus mengurus sang istri. Meskipun sudah diperbolehkan pulang ke Indonesia, tapi Dian harus tetap kontrol dan terus mengkonsumsi obat-obatan. Mas, terima kasih sudah mau menjaga dan merawatku. Iya sayang, sudah seharusnya itu aku lakukan, bukan karena aku suamimu. Jangan berpikir macam-macam, fokus pada kesembuhanmu. Besok kita pulang dan berkumpul dengan anak-anak, ucap Roni diangguki Dian lemah. Lupakan perempuan itu, Dit. Dia tidak sebanding dengan kamu. Aku yang sepantasnya mendampingimu, ucap Lita karena Aditya selalu berbicara tentang Hanum membuatnya gerah. Lit, hati tidak bisa dipaksakan. Aku menyukai Hanum, bukan kamu. Dari awal kita hanya sebatas teman. Teman kamu bilang, aku yang selama ini ada untuk kamu. Aku Dit, bukan Hanum perempuan kampung itu, marah Lita. Maaf, aku tidak bisa Aku tidak pernah mencintai kamu. Jika kamu keberatan, kamu boleh tinggalkan aku, ujar Aditya membuat Lita kesal. Dia menghentakkan kakinya lalu meninggalkan Aditya sendiri di klub. Aku harus tahu siapa kekasih Hanum. Jika dia tidak membuat Hanum bahagia, aku akan rebut, gumam Aditya sambil menyesap minumannya. Lelaki tampan ini jarang sekali meminum alkohol jika tidak dalam masalah. Tapi hari ini Aditya ingin minum banyak untuk menghilangkan beban pikirannya. Ayo kok kita pergi, biarkan dia sendiri dengan penyesalannya nanti, ucap Lita mengajak Riko pergi. Aku sudah berulang kali katakan padamu kalau kau lebih pantas dengan Kuta, bukan Aditya. Tapi kamu tetap mengejar cinta yang tidak jelas itu. Aku tidak bisa bersamamu karena kita tidak sepadan. Kau hanya lelaki pemuas nafsu untukku, ungkap Lita jujur. Karena dari awal dia menyukai Aditya, apalagi setelah dia tahu Aditya anak orang kaya, membuat Lita gencar untuk mendapatkan hati Aditya. Tapi setelah kedatangan Hanum membuat Aditya lupa akan kehadiran Lita. Lita tidak terima dengan itu. Dia harus bisa memacari Aditya agar predikat perempuan tercantik di kampus bisa didapatkan karena Aditya salah satu lelaki tampan dan kaya raya. Roni terus menatap penumpang yang ada di depan sebelahnya dengan jarak 1 kursi penumpang. Kenapa Mas? Tanya Dian. Sepertinya aku mengenal perempuan itu sayang, jawab Roni. Siapa? Itu yang duduk di depan. Sepertinya pengantin baru Mas. Dia terus bersandar di bahu suaminya. Biarkan saja, mungkin kamu salah orang, jawab Dian. Ingin rasanya Roni menghampirinya, tapi Roni tidak bisa meninggalkan Dian sendiri, lagi pula Dian juga melarangnya. Roni terus memperhatikan gerik mereka dan saat perempuan itu menoleh dia ingat kalau itu Susan, istri Daniel. Buru Roni mengambil ponselnya untuk memotret Susan.
Tapi sayangnya Roni tidak bisa melihat siapa lelaki yang bersama Susan karena dia duduk di pinggir. "Mas, kenapa kepo begitu?" tanya Dian. "Aku rasa mengenalinya, sayang." "Jangan ikut campur urusan orang, Mas, aku tidak suka." "Hapus," pinta Dian. "Hanya untuk dokumentasi," jawab Roni sambil terkuekeh kecil. Hatinya yakin kalau Susan sudah mengkhianati Daniel. "Hapus, Mas, istri orang juga, kenapa kamu potret?" "Aku sudah sering katakan kalau kamu menyukai perempuan lain silahkan asal jangan istri orang," tegas Dian membuat Roni menghapus fotonya. "Sial, hampir saja ada bukti," batin Roni. Dia juga tidak mau memperkeruh keadaan bertengkar dengan Dian sang istri. Ini hari pertama Hanum bekerja di kantor. Dia ditempatkan sebagai marketing di bagian kantor. Terasa asing bagi Hanum, tapi mau bagaimana lagi, dia masih ingin bekerja. Pagi ini dia juga berangkat bersama Daniel dan diturunkan Daniel di parkiran kantor. Sebenarnya Hanum merasa dakduk, tapi berita kalau Hanum adalah keponakan Daniel cepat menyebar oleh Rio hingga banyak yang segan pada Hanum. "Om, tatapan mereka beda padaku." "Beda bagaimana?" tanya Daniel santai. "Mungkin ini ulah Pak Rio, mereka mengira kita ada hubungan. Bukannya memang begitu kita suami istri." "Beda Om, hubungan Om dan keponakan," tegas Hanum. "Biarkan saja mereka berpikir demikian, justru itu membuat kita bebas di kantor, tidak harus sembunyi lagi." "Tapi, sudah jangan dipikirkan, aku harus menjaga kamu dari ganggu di luar sana," ucap Daniel membuat Hanum tertunduk malu. Meskipun beberapa hari ini mereka tidak terlihat mesra, tapi Daniel tetap menunjukkan kalau dia perhatian pada Hanum. Ini yang membuat Hanum yakin kalau dia sudah jatuh cinta pada suami sirinya ini. Daniel mendekat pada Hanum dan ingin memeluknya, tapi ketukan pintu membuat mereka menjauh satu sama lain. "Masuk," jawab Daniel. "Maaf Pak, ini ada beberapa berkas yang harus ditandatangani dan untuk keberangkatan ke Malang bisa diralat ulang." "Karena pihak sana masih ingin menjalin kerjasama dengan kita," jelas Sonia. Hanum masih terus berdiri di tempatnya sementara Sonia terlihat sedang tebar pesona pada Daniel. Dia memperlihatkan belahan dadanya yang terlihat kendur membuat Hanum kesal, tanpa sadar perempuan itu mengepalkan tangannya. "Kenapa masih di sini? Sana keluar, bukannya kamu bekerja di lapangan," ketus Sonia. Hanum menatap Daniel, tidak suka dengan perkataan Sonia. "Hanum sudah pindah ke kantor dan dia di bagian pemasaran," jawab Daniel. "Kenapa bisa Pak?" tanya Sonia. "Ya bisalah, pekerjaan saya bagus dan tingkat penjualan saya tinggi," jawab Hanum sombong. Baru kali ini Hanum bersikap sombong, sebenarnya tidak ingin dia lakukan, tapi jika berurusan dengan miliknya akan Hanum lakukan. "Ceka, anak baru juga sok pintar," gumam Sonia semakin ketus. "Sudah, siapkan berkasnya, besok saya berangkat," jawab Daniel membuat Sonia tersenyum sinis pada Hanum. Hanum terlihat cemburu dengan cara Sonia memperlakukan suaminya. "Silahkan keluar," ujar Daniel. "Kamu dengar, silahkan keluar. Sana pergi," usir Sonia pada Hanum. "Bukan dia tapi kamu," potong Daniel membuat wajah Sonia memerah menahan malu sedangkan Hanum tersenyum mengejek. "Tapi Pak, saya masih ada urusan dengan Hanum,"
kamu silahkan keluar, usir Daniel membuat Sonia menarik berkasnya lalu keluar. Daniel ingin mendekat pada Hanum tapi Hanum menyetopnya dengan gerakan tangan. Aku tidak ingin penjelasan apapun Om, nanti saja di rumah, ujar Hanum kesal lalu ikut keluar membuat Daniel menghela nafas panjang. Siapkan pakaianmu besok kita berangkat ke Malang, ajak Daniel. Tapi, kamu ingin aku berangkat dengan Sonia? Tanya Daniel membuat Hanum menggelengkan kepalanya cepat. Melihat Sonia bertingkah genit saja Hanum sudah tidak kuat apalagi harus membiarkan suaminya pergi bersama Sonia. Tidak akan. Siapkan semua keperluannya, jangan terlalu banyak bawa pakaian, kita hanya pergi 2 hari, ujar Daniel lagi. Lalu bagaimana dengan pekerjaanku? Aku bosnya, biar aku yang handle semuanya, jawab Daniel. Hanum hanya mencibir kecil lalu pergi untuk menyiapkan semua kebutuhan mereka. Tapi hati Hanum sedikit sedih karena sejak Daniel tahu Hanum dan Aditya saling kenal, Daniel tidak lagi memanggilnya sayang. Apakah Daniel ingin membiasakan diri untuk menjauh darinya? Fanny mengerutkan kening saat ponselnya berbunyi dan jelas nama yang tertera di sana membuat jantungnya berdesir kencang. Om Roni, gumamnya pelan. Awalnya Fanny tidak mau mengangkatnya karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Tapi karena terus berbunyi, akhirnya Fanny mengangkatnya juga. Halo Om, jawab Fanny bergetar. Sayang, kamu kemana saja Om? Telepon dari tadi tidak diangkat, apa kamu tidak kangen sama Om? Om kangen banget sama kamu sayang, kapan kita bisa bertemu, cecar Roni. Ngen sangat ngen, jawab Fanny sambil menahan tangisannya. Tidak mudah untuk Fanny hamil muda dengan keadaan sendiri tanpa seorang suami. Kamu menangis Van, kenapa? Apa ada yang menyakitimu selama Om tidak ada? Tanya Roni khawatir. Tidak Om, jawab Fanny sambil menghirup ingusnya yang mulai keluar. Fanny mengambil tisu dan menghembuskannya agar sedikit lega. Apa perlu Om kesana sekarang? Jujur Om kangen berat sama kamu sayang. Besok saja Om di apartemen, ada hal penting yang harus kita bicarakan juga. Apa sayang, jangan membuat Om penasaran. Besok saja Om. Kamu ingin memberikan Om kejutan karena sudah lama tidak bertemu. Jika iya besok akan Om tunggu di apartemen. Dandan yang cantik ya, jangan lupa pakai koleksimu ya sayang, ucap Roni sambil tersenyum tipis. Iya Om, jawab Fanny singkat lalu menutup ponselnya. Roni tersenyum kecil, dia yakin Fanny sekarang ini sangat merindukannya hingga Fanny sampai menangis mendapatkan telepon dari dirinya. Jadi nggak sabar nunggu besok, gumamnya pelan. Mas, panggil istri Roni. Iya sayang, sahut Roni lalu mendatangi sang istri. Obatku mana Mas? Aku ingin tidur tapi belum minum obat. Sebentar ya aku ambilkan, jawab Roni dan diangguki Dian. Tak berselang lama Roni datang membawa minum dan obat untuk sang istri. Terima kasih Mas, kamu memang suami terbaik, aku beruntung mendapatkan suami sepertimu, puji Dian membuat Roni tersenyum kaku. Dia tidak sebaik yang Dian kira. Roni memiliki sugar baby di luar sana untuk memuaskan kebutuhan biologisnya.
Karena tidak bisa dia dapatkan dari Dian, tapi Roni tidak ingin Dian kecewa, dia sangat mencintai istrinya ini. Jadi sebisa mungkin Roni menyembunyikan semuanya. Jangan berlebihan sayang, aku yang beruntung mendapatkan istri secantik dan sebaik kamu, puji Roni balik. Mas jaga selalu anak kita meskipun aku tidak ada nantinya, pinta Dian. Bicara apa kamu sayang, aku akan berjuang untuk kesembuhanmu, kita akan selalu bersama hingga akhir hayat kita. Berjuanglah demi aku dan anak kita, aku sangat mencintaimu Dian, bisik Roni mesra. Aku juga mas, jawab Dian tersenyum manis. Dian sudah pasrah jika Roni menikah lagi, justru hal ini yang dia inginkan. Agar dia bisa pergi dengan tenang nantinya karena Roni dan anak-anaknya sudah menemukan pengganti dirinya. Sial, bagaimana bisa pegawai baru itu yang pergi dengan Pak Daniel, kenapa bukan aku? Apa kehebatan dia hingga Pak Daniel memilihnya? Atau mereka punya hubungan khusus, kesal Sonia. Pagi ini Daniel mengabarkan padanya kalau dia berangkat bersama Hanum. Karena dia membutuhkan seseorang yang mengerti dalam bidang pemasaran dan Hanum orangnya. Aku tidak bisa tinggal diam, aku harus memberikan pelajaran pada pegawai baru itu nanti. Beraninya dia merebut Pak Daniel dariku. Apa dia tidak lihat kalau akulah yang pantas jadi simpanan Pak Daniel, bukan dia, gumam Sonia. Sonia benar marah karena dia tidak bisa pergi bersama Daniel kali ini. Sebelum ke apartemen menemui Fanny, Roni lebih dulu mencari Daniel. Dia ingin berbincang dengan sahabatnya itu terlebih dahulu karena sudah lama meninggalkan Daniel. Dan Roni juga ingin mengorek informasi tentang Susan. Maaf Pak Roni, Pak Danielnya sedang keluar kota, ujar pegawai Daniel di lobi. Keluar kota? Iya Pak, baru pagi ini beliau pergi, jawabnya lagi. Terlihat Sonia yang sedang berjalan ke arah luar. Sonia, panggil Roni. Pak Roni, jawab Sonia sopan. Kemana bosmu? Tanya Roni. Pak Daniel ke Malang Pak tadi pagi. Dengan siapa kok kamu tidak ikut, apa kamu sudah berpindah posisi? Tanya Roni lagi karena dia tahu kalau Sonia adalah sekretaris Daniel. Itu Pak, pegawai baru yang namanya Hanum itu. Pasti dia pakai guna Pak. Secara baru 1 hari ditempatkan di posisi marketing bagian kantor. Dia sudah bisa pergi berdua dengan Pak Daniel, sedangkan saya sekretarisnya yang jelas bertahun-tahun menemaninya malah ditinggal. Aduh Sonia dengan mimik wajah sedih. Hanum. Iya Pak, Bapak kenal perempuan genit itu? Saya tidak suka dengan dia Pak, terlalu berlebihan, ungkap Sonia terang-terangan. Sonia, jaga ucapanmu, Hanum perempuan baik dan dia adalah keponakan Pak Daniel, jawab Rio membuat Roni bingung. Cerita karangan dari mana Hanum keponakan Daniel, pikir Roni, jelas itu sugar baby-nya. Keponakan? Dari mana kamu tahu kalau dia keponakan Pak Daniel? Jangan ngarang kamu iyo, atau jangan kamu sudah dibayar oleh perempuan itu, tuduh Sonia. Terserah kamu mau bilang apa, yang jelas aku cuma mau bilang kalau Hanum keponakan Pak Daniel. Jadi kamu jangan sembarang bicara, aku bicara karena sudah melihat sendiri buktinya, jelas Rio. Bukti apa?
Tanya Roni penasaran. Hari itu Hanum kecelakaan dan Pak Daniel khawatir. Dia segera ke rumah sakit melihat keadaan Hanum. Awalnya aku juga sempat curiga mereka ada hubungan khusus, tapi sesampainya di sana ada perempuan bernama Fanny yang memanggil Pak Daniel Om. Perempuan itu terlihat cemas dengan keadaan Hanum, tapi karena sudah ada omnya perempuan itu pulang. Jadi Pak Daniel dan Hanum itu keluarga. Jelas Rio membuat Sonia menutup mulutnya tak percaya sedangkan Om Roni tersenyum tipis. Beneran Iyo? Tanya Sonia. Kalau kamu tidak percaya ya sudah tanyakan sendiri saja pada Pak Daniel. Setelah menjelaskannya, Rio pamit pergi sedangkan Sonia masih terpaku mencerna ucapan Rio tadi. Saya juga pamit Sonia, masih ada urusan penting, ujar Roni pada Sonia. Jika benar Hanum keponakan Pak Daniel berarti aku dalam bahaya, sudah menganggapnya musuh, ucap Sonia lagi. Bisanya dua pegawai itu diperbodoh Hanum yang hanya tamatan SMA, ucap Roni sambil terkuekeh kecil. Dia ingin segera bertemu Fanny untuk mendengar cerita jelasnya. Capek? Tanya Daniel pada Hanum yang terlihat merenggangkan tangannya. Mereka baru saja sampai di kamar hotel. Lumayan, semalam aku tidak bisa tidur, jawab Hanum. Kenapa? Nggak tahu Om, akhir ini aku susah tidur, jawab Hanum membuat Daniel mengerutkan keningnya. Mungkin karena permasalahan kita yang belum selesai, lanjut Hanum lagi. Kamu merasa kita punya masalah? Tanya balik Daniel. Sini aku temani tidur, ajak Daniel sambil memukul ranjang memberikan kode pada Hanum untuk berbaring di sebelahnya. Yang ada bukan tidur tapi tambah capek, jawab Hanum. Nggak, ini tidur beneran. Kalau aku yang temani kamu pasti kamu bakalan pulas tidurnya. Oh ya, Om punya sihir buat nidurin orang, canda Hanum. Hanum berbaring di sebelah Daniel, tubuhnya dia miringkan ke kanan sedangkan Daniel di belakangnya dengan sama posisi miring. Nggak bakalan lama kamu pasti tidur, bisik Daniel di telinga Hanum. Yakin banget aku bakalan tidur, ucap Hanum. Daniel meletakkan tangannya dan menepuk pelan dengan rasa sayang seperti seorang ayah menina bobokan anaknya. Jujur membuat Hanum ingin menutup mata karena terasa sangat tenang. Om. Apa Om juga sering begini sama istri Om? Tanya Hanum tiba-tiba. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya balik Daniel. Hanya ingin tahu. Kenapa sekarang kamu mulai kepo dengan istriku? Hanya ingin bertanya saja Om, tinggal jawab kenapa susah sih? Percuma dijawab kalau hanya akan bikin kamu kesal sendiri, sudah tidur saja. Hanum merasa tidak puas dengan jawaban Daniel, dia membalikkan tubuh menatap sang suami. Beberapa hari ini Daniel menjauh darinya karena permasalahan Aditya membuat Hanum merindukan tubuh sang suami. Apa jawaban saya itu penting untuk kamu? Tanya Daniel mulai mendekatkan bibirnya di bibir Hanum karena Daniel juga tidak bisa menahan lagi dirinya. Beberapa hari Hanum sakit ditambah lagi permasalahan yang ada membuat Daniel tidak konsentrasi. Tapi kali ini dia sengaja mengajak Hanum ikut ke Malang agar bisa bebas berdua.
Hanum menghela nafas panjang setelah tautan bibir mereka terlepas. Entah kenapa sekarang Hanum lebih egois, dia justru ingin memiliki Daniel seorang diri. Tangan Daniel sudah berada di dalam kaos dalam Hanum. Entah sejak kapan dia menjalar ke sana dengan sigap. Lelaki tampan ini membuka atasan Hanum. Setelah semua terbuka, Daniel juga membuka pakaiannya. Penyatuan pun terjadi. Hanum yang awalnya ingin tertidur justru malah bekerja. Aku ingin kau mengandung anakku, bisik Daniel saat tubuh mereka masih menyatu. Ya, dari kemarin Daniel berpikir untuk mundur memberikan Hanum pada Aditya anaknya, tapi dia rasa Hanum bukan perempuan yang tepat. Karena dia orang yang sudah merenggut keperawanan Hanum, jadi seharusnya dia mempertahankan Hanum. Tapi Om, Hanum tak bisa meneruskan ucapannya karena Daniel sudah menguasai dirinya. Aku akan bertanggung jawab untuk anak itu, ujar Daniel. Pikiran Hanum tak karuan karena setelah kontrak mereka habis, bagaimana nasib anaknya. Tapi semuanya sudah terjadi, tidak akan bisa diputar lagi. Beberapa kali Roni menghubungi ponsel Daniel, tapi tidak aktif, membuat Roni memutuskan untuk bertemu Fanny terlebih dahulu. Sayang, aku merindukanmu, ujar Roni saat baru sampai di apartemen melihat Fanny duduk di sofa sendirian. Sepertinya apartemen ini bersih. Apa kamu tidak tidur di sini? Tanya Om Roni. Aku di kos Om, jawab Fanny pelan. Kamu marah padaku sayang? Please jangan marah baby, aku banyak urusan. Kamu tahu sendiri kan Dian sakit parah. Aku harus fokus pada Dian, bujuk Om Roni memeluk Fanny. Tapi Fanny segera menepisnya. Kenapa? Kamu tidak kangen aku? Tanya Om Roni mencoba memeluk dan mencium Fanny. Roni memang sangat membutuhkan pelepasan karena beberapa pekan di Singapura membuat kepalanya pusing. Fanny mendesah pelan. Jujur dia juga merindukan Om Roni, apalagi dengan kondisinya seperti ini dia ingin terus dimanja. Aku tahu kamu marah sayang, tapi kamu juga menginginkannya bukan? Ujar Om Roni mulai membuka pakaian Fanny satu persatu. Lagi Fanny terlena dengan kenikmatan dunia hingga membuatnya lupa kalau dirinya tengah berbadan dua. Pagi yang seharusnya masih sejuk seketika berubah menjadi hangat. Om, aku hamil, ujar Fanny setelah mereka melakukan aktivitas panasnya. Jangan bercanda sayang, aku selalu mengeluarkan di luar. Mana aku tahu Om, apa Om bisa jamin semuanya di luar? Ucap Fanny dengan nada tinggi. Benar, Roni juga pernah melakukan dengan Fanny dalam keadaan mabuk dan dia tidak tahu di luar atau dalam karena dia sangat menikmatinya. Van, kamu jangan bercanda. Kalau Om tidak percaya tanya pada Hanum dan Om Daniel, mereka yang menungguku di rumah sakit saat Om tidak ada. Om Daniel tidak akan mungkin berbohong pada Om, bukan? Jelas Fanny lagi membuat Roni gugup. Van, kamu tahu kan aku sudah punya istri dan sangat aku cintai. Ya aku tahu Om, bahkan aku sadar betul kalau aku hanya sugar baby. Pemuas nafsu Om saja yang bisa Om pakai sesuka hati Om, dan Om campak saat Om bosan, tekan Fanny dengan suara bergetar. Van, bukan begitu. Aku tidak ingin punya anak lagi, kamu tahu kan posisiku sekarang. Lalu Om mau aku membuang anak ini? Roni menggeleng pelan, dia tidak tahu jawaban apa yang harus dia katakan saat ini.
Aku tidak minta dinikahi Om, aku hanya butuh pengakuan saja, itu sudah cukup untukku. Akan aku pikirkan lagi Van, untuk saat ini aku benar-benar buntu. Dian sakit dan aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu, tegas Roni lalu segera pergi meninggalkan Fanny sendirian. Fanny menjerit histeris, dia kesal dengan dirinya, bisanya menjadi budak nafsu Roni. Fanny menangis jadinya dia tahu hidupnya akan berakhir begini akan ditinggalkan jika sudah tak dibutuhkan. Dia harus bisa terus menjalani hidup ini, ada anak yang harus dia besarkan, ada anak yang masih membutuhkan dia. Daniel mengecup lembut kening Hanum yang masih tertidur pulas setelah aktivitas mereka tadi. Aku pergi sebentar jangan kemana, bisik Daniel. Aku lapar, rengek Hanum menarik tangan Daniel. Makanannya sudah ada di meja, mandi dulu baru makan. Om mau kemana? Tanya Hanum yang melihat Daniel yang sudah berdandan rapi dengan setelan jas. Aku harus bertemu klien. Lalu aku, tanya Hanum menunjuk dirinya. Di sini saja, aku tidak akan lama. Hanum bingung apa fungsinya dia ikut dengan Daniel jika bertemu klien Daniel juga sendirian. Kamu pasti lelah. Setelah makan lanjutkan saja istirahatnya karena malam nanti kita akan lanjutkan lagi perangnya. Ujar Daniel genit dengan mengedipkan sebelah matanya membuat Hanum malu. Tak biasa suaminya ini begini. 3 hari sudah mereka berada di Malang dan 2 hari ini juga Daniel tak mengizinkan Hanum keluar kamar hotel. Daniel benar ingin segera punya anak dari Hanum karena hampir tiap hari mereka melakukannya. Jadi apa tugasku di sini hanya mengangkang saja, kesal Hanum sambil merapikan ranjangnya. Daniel sudah pergi menemui kliennya karena ini pertemuan terakhir dan mungkin saja mereka akan pulang setelah ini. Karena menurut Hanum tidak ada pembahasan lain selain ranjang. Pantas saja dia tidak mengizinkan aku membawa pakaian banyak memang aku di sini banyak tanpa pakaian, omel Hanum lagi. Hanum boleh berpakaian jika Daniel pergi keluar jika di dalam hotel Daniel ingin Hanum telanjang setidaknya pakai link. Tak sengaja Daniel sekilas melihat perempuan seperti mertuanya. Bukannya mertuanya sedang sakit tetapi kenapa ada di Malang. Daniel mengucek matanya karena tak percaya dia merasa mungkin salah orang efek semalam begadang mengerjai Hanum. Ingin melihat langsung dia masih membahas masalah proyek dengan kliennya. Setelah selesai Daniel segera melihat ke arah meja yang diduduki oleh orang yang mirip mertuanya tadi tapi sayangnya sudah pergi. Sial, apa memang aku yang mengantuk, umpat Daniel. Bukannya mama di luar negeri bersama Susan, atau mereka sudah pulang? Jika iya kenapa ada di Malang dan mana Susan? Tidak mungkin hanya mirip saja, ucapnya bermonolog sendiri. Daniel segera kembali ke kamar hari ini dia ingin mengajak sang istri Siri untuk berkeliling kota Malang. Karena selama di sini dia hanya mengurung Hanum di hotel. Om Roni mengusap wajahnya kasar beberapa hari ini memikirkan kehamilan Fanny, dia terlalu pengecut untuk lari dari kenyataan. Tapi dia juga tidak ingin menyakiti sang istri dengan tahu dia memiliki anak dengan perempuan lain di luar sana. Roni takut Dian bertambah drop karena dia sedang fokus untuk penyembuhan penyakitnya.
Mas, tidak ke kantor, tanya Dian yang masuk ke kamar melihat sang suami masih duduk di ranjang kamar mereka. Sepertinya aku tidak enak badan sayang, aku ingin istirahat saja. Kamu demam Mas, ayo kita berobat, ajak Dian. Tidak sayang, mungkin hanya lelah biasa setelah istirahat nanti juga akan sembuh, tolak Roni. Yakin Mas, kalau memang demam berobat saja atau aku panggilkan dokter Rudy ke sini. Tawar dia lagi untuk memanggil dokter pribadi mereka yang masih sepupu Dian. Tidak, aku hanya butuh istirahat sejenak sayang, ucap Roni membaringkan tubuhnya di ranjang. Dian segera keluar kamar, dia melihat kegelisahan lain di diri sang suami. Tidak biasanya Roni seperti ini, apa yang terjadi padanya? Ingin Dian membantu sang suami karena dia tahu kekurangannya selama ini sudah beberapa tahun Dian tidak bisa melayani Roni di ranjang. Tapi Roni masih tetap setia dan bersamanya, sungguh suami yang luar biasa menurut Dian. Roni benar tidak bisa tidur, dia bangkit dan mengambil kunci mobilnya. Dia harus menemui Fanny meskipun tidak bertanggung jawab, setidaknya dia bisa menemani Fanny di masa kehamilannya. Bukannya Fanny hanya butuh pengakuan dan uang. Mas mau kemana? Tanya Dian yang melihat sang suami keluar dari kamar. Aku ke kantor dulu sayang. Bukannya Mas sedang tidak enak badan, kenapa ke kantor? Ada berkas penting yang harus aku tanda tangani, bohong Roni. Dian menatap lekat wajah Roni dan terlihat jelas suaminya ini menyimpan kebohongan. Hati Mas pulang cepat ya, ucap Dian dan diangguki Roni lalu mencium pipi sang istri dan segera pergi. Fanny, panggil Roni dari luar tapi tak ada jawaban. Saat ini Roni tengah berada di kos Fanny. Tok, panggil Roni lagi. Buka Van, ini aku Om Roni. Pekiknya tapi tak ada jawaban dari dalam sana. Cari Fanny Om, tanya salah seorang teman Fanny. Iya, lihat Fanny Dek, tanya Roni lagi. Fanny pulang kampung Om, bapaknya meninggal, jawab teman Fanny. Bapaknya meninggal? Ya Om, 2 hari lalu Fanny buru pergi dan hanya itu yang dia katakan. Roni terdiam, dia terlalu lama memikirkan hingga Fanny pergi pulang ke kampung dengan keadaan berbadan 2. Bagaimana jika Fanny mabuk perjalanan? Bagaimana jika Fanny lemah? Banyak pertanyaan di benak Roni yang membuatnya takut sendiri dengan keadaan Fanny dan calon anaknya. Bodoh, kenapa aku sebodoh ini? Kesal Roni menendang kakinya ke udara. Roni berdiri di depan mobilnya sambil terus mengamati kos Fanny. Kos siapa ini? Kenapa Mas Roni kesini? Gumam Dian yang sengaja mengikuti Roni dengan taksi. Dian yang merasa Roni berbohong padanya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Roni. Roni segera masuk kembali ke dalam mobil dan pergi. Dia benar pusing kali ini. Andai saja Daniel ada sudah pasti dia akan mengadu pada sahabatnya itu. Dian melihat sosok perempuan berdiri di teras dan keluar dari kamar yang digedor Roni tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tadi Roni menggedornya perempuan itu tidak keluar? Dian mengamati perempuan tersebut dari kejauhan dan terlihat menangis lalu masuk kembali.
Kemarin Fanny memang pulang kampung karena mendapatkan kabar bapaknya meninggal. Tetapi setelah pemakaman Fanny langsung pulang ke Jakarta kembali karena di sana hanya ada ibu tirinya yang kejam. Jadi Fanny tidak mau berlama-lama apalagi jika ada yang tahu dia hamil tanpa menikah bisa jadi bahan hinaan warga. Dian penasaran apa yang tengah terjadi pada Roni dan perempuan itu dan apa hubungan mereka. Tapi Dian tidak bisa menemui Fanny karena dia tidak tahu siapa perempuan ini. Dian tidak mau gegabah. Pulang Pak, ucap Dian pada supir taksi. Dia merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sayang, bisik Daniel sambil memeluk tubuh Hanum dari belakang. Om, aku masih sangat lelah. Aku ingin mengajakmu keluar melihat kota Malang karena pekerjaanku sudah selesai. Yang benar Om, tanya Hanum dengan tersenyum manis dan diangguki Daniel. Ganti bajumu kita berangkat. Akhirnya ada gunanya juga aku membawa dresku ini, ucap Hanum membuat Daniel tertawa kecil. Hanum berdandan cantik, dia ingin sekali melihat kota Malang meskipun tidak sebesar Jakarta tapi banyak wisata yang bagus bisa dikunjungi. Jadi aku kesini bukan untuk bekerja ya Om, ujar Hanum saat mereka akan keluar kamar hotel. Siapa bilang tidak bekerja? Bukannya di ranjang itu kamu bekerja keras. Ih, bukan itu Om, ikut kerja masalah kantor maksudku. Tidak usah memikirkan bekerja sayang, kamu cukup melayaniku di ranjang saja, ucap Daniel genit membuat Hanum memanyunkan bibirnya. Tapi justru itu membuat Daniel gemas dan meraup bibir sang istri membuat tautan itu menjadi panas. Om, katanya mau pergi jadi rusak dandananku. Tidak usah dandan juga tidak apa sayang, kamu tetap terlihat cantik tanpa polesan makeup, puji Daniel. Baru kali ini sang suami dinginnya ini memuji Hanum membuat Hanum bahagia. Daniel benar membawa Hanum keliling kota Malang mengunjungi wisata. Banyak foto yang mereka abadikan berdua. Seperti pengantin baru Hanum selalu menempel di lengan Daniel, momen kali ini benar langka. Hanum merasa menjadi wanita beruntung meskipun hanya istri kedua. Capek? Tanya Daniel sambil menyematkan rambut Hanum ke belakang telinganya. Lumayan. Mau es krim? Tawar Daniel karena melihat ada yang berjualan es krim. Boleh. Tunggu di sini sebentar, ujar Daniel melepaskan genggamannya dan pergi membeli es krim. Hanum melihat dari kejauhan, terlihat sang suami membelikan banyak es krim dan dibagikan pada anak kecil yang ingin membeli juga. Apa Om Daniel benar menginginkan anak, gumam Hanum. Bagaimana jika nasibku sama dengan Fanny? Aku tidak bisa membayangkan kami menghidupkan anak tanpa seorang ayah. Lanjutnya. Tapi Daniel terlihat sekali ramah pada anak. Anak di sana, dia sangat penyayang sepertinya. Keputusan memiliki anak lagi tidak masalah selagi hubungannya dan Daniel tidak terendus oleh istri tua Daniel. Ini sayang, kenapa satu? Untuk Om, tanya Hanum mengambil es krim di tangan Daniel. Aku mau makan dari bibir kamu. Om, ini tempat umum. Siapa yang bilang ini hotel? Tidak mungkin kita berciuman di sini Om. Malu dilihat orang, ujar Hanum melihat kiri kanan.
Terus kalau di kamar hotel bisa? Aku bilang tidak bisa pun pasti Om akan nyosor juga, jawab Hanum sambil menjilat es krimnya membuat Daniel gemas dan mencubit kecil pipi Hanum. Perempuan muda ini selalu saja bisa membuatnya nyaman dan tertawa. Bahkan Daniel lupa kapan terakhir kali dia bisa tertawa begini bersama Susan. Semakin hari hubungannya dan Susan semakin jauh dan Susan hanya butuh uangnya saja. Berbeda dengan Hanum yang tak menuntut apapun padahal dia bisa saja meminta mobil ataupun perhiasan mahal karena pasti Daniel akan memberikannya. Tapi Hanum tidak mau itu, dia hanya butuh Daniel selalu di sisinya, itu saja sudah cukup karena dia mencintai Daniel tulus. Van, kamu di mana? Gumam Roni pelan sambil menggenggam ponselnya. Pikiran Roni kini tak karuan, dia takut terjadi apa pada Fanny dan calon anaknya. Aku rasa Mas Roni sedang memikirkan sesuatu, gumam Dian yang diam memperhatikan sang suami. Angkat Van, kamu masih marah padaku, ucap Roni pelan. Dari tadi Roni fokus pada layar ponselnya, dia menghubungi seseorang dan sepertinya tidak dijawab, lalu Roni beberapa kali mengetik pesan. Apa Mas Roni berselingkuh? Ucap Dian tiba-tiba. Jika iya, kenapa harus selingkuh? Bukannya dia mengizinkan Mas Roni untuk menikah lagi? Roni terlihat frustasi dan meletakkan ponselnya di ranjang lalu ke kamar mandi. Dian terus memperhatikan gerik Roni dari depan pintu kamar mereka. Mama, kenapa? Tanya anak Dian yang paling tua. Tidak apa sayang, hanya sedang melatih kaki untuk berdiri lebih lama, alasan Dian. Oh, aku kira Mama kenapa? Tidak, Mama masuk dulu ya, ujar Dian masuk ke dalam kamar dan menutupnya. Melihat Roni yang tak kunjung keluar kamar membuat Dian penasaran dengan ponsel Roni, ingin dia buka agar tahu isinya. Karena selama mereka menikah, Dian tidak pernah sekalipun memeriksa ponsel sang suami. Dia percaya penuh dengan suaminya, tapi kali ini berbeda. Meskipun dia tak terlalu sakit jika mengetahui kebenarannya, tapi Dian cukup penasaran. Dengan tangan bergetar, Dian membuka ponsel Roni yang memang tidak dikunci dari dulu. Dian membaca pesan yang ada dalam ponsel Roni. Dia menutup mulutnya, tak percaya kalau ada perempuan bernama Fanny tengah mengandung anak Roni saat ini. Bohong jika Dian tak mengeluarkan air mata meskipun dia yang mengizinkan Roni menikah lagi, tapi semua ini karena penyakit yang dia derita. Terdengar bunyi pintu kamar mandi, Dian segera meletakkan ponsel Roni di ranjang dan berjalan ke arah lemari pakaian. Dia pura mencari sesuatu. Bersambung.